Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Roma Kurniawan, NIM 2323130131, kelas 2E, Prodi Ekonomi Syariah. Tujuan saya mengerjakan tugas ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harta dalam perspektif Islam, di mana materi ini sudah dijelaskan oleh kelompok 9. Latar belakang. Harta merupakan salah satu kebutuhan primer dalam kehidupan. Harta merupakan sarana kehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya, manusia senang dengan harta. Harta merupakan perhiasan manusia. Dalam Al-Quran, kata mal dalam kurung atau harta disebutkan dalam 90 ayat lebih. Sedangkan dalam hadis Rasulullah, kata harta banyak sekali disebutkan dan tidak terhitung jumlahnya. Dalam mengelola harta, maka konsep Islam sangat hikmah dan bijaksana. Konsep Islam menekankan bahwa harta tidak melahirkan harta, akan tetapi kerja yang menciptakan harta. Oleh karenanya, untuk mendapatkan dan memiliki harta, orang harus bekerja atau berkarya untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, pemilikan manusia hanya bersifat mandat atau amanah, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep harta dalam perspektif Islam. Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting, yaitu apalagi dalam maqasid syariah, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman dalam berbisnis dan bermuamalah. Istilah harta yang digunakan dalam Al-Quran adalah al-mal dalam bentuk tunggal dan al-amwal dalam bentuk jamak. M. Nasir, M.D. Husain 2013. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 31-20. Artinya, tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untuk nikmatnya lahir dan batin. Dalam ilmu fikih Islam, beberapa kelompok fuqaha mendefinisikan makna harta secara terminologi, di antaranya sebagai berikut. Menurut Imam Syafi'i, harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai jual dan tidak disia-siakan oleh manusia, meskipun dalam jumlah yang kecil, atau sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat yang diakui oleh syara dan adat kebiasaan. Dalam hal ini, kriteria mazhab Syafi'i sama dengan mazhab Maliki. Jenis-jenis harta. Berdasarkan definisi harta yang sudah dijelaskan tadi, harta memiliki dua unsur, yaitu 1. Harta dapat dikuasai atau dipelihara. 2. Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan.
Adapun jenis-jenis harta, yaitu harta dapat dikelompokkan kepada 7 kategori, yaitu A. Berdasarkan kebolehan memanfaatnya. 2. Berdasarkan jenisnya, bergerak dan tidak bergerak. C. Berdasarkan segi pemanfaatannya. D. Berdasarkan ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran. E. Berdasarkan status harta al-mulk dan al-mamluk. F. Berdasarkan segi berkembang atau tidaknya harta itu. G. Berdasarkan pemiliknya. Kepemilikan harta dalam Islam. Secara etimologi, kepemilikan seorang akan materi berarti penguasaan terhadap suatu benda. Sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atau benda tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan menurut Islam adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti bahwa kepemilikan harta adalah yang didasarkan pada agama, yang artinya kendati manusia sebagai pemilik eksklusif, namun kepemilikan itu hanya sebatas amanah dari pemilik yang sesungguhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan atau kesimpulan, harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambahkan kenikmatan materi maupun non-materi. Harta hendaklah diarahkan kepada kepentingan umat manusia secara bersama-sama. Bila diperlihatkan awal diciptakan alam, semua kekayaan Allah menjadi hak semua manusia, tanpa adanya di kota-kota sebagai kepemilikan perseorangan. Oleh karena itu, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pada mulanya masyarakatlah yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Sedangkan kepemilikan tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah yang video yang dapat saya sampaikan. Saya Sandi Roma Kurniawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.